Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai keterampilan akademis. Perkenalkan, nama saya Rifki Humaidah dan juga rekan-rekan saya, Sonia Yulida, Cynthia Permata, Elo Irma Denike, Asti Wulandari, Adelia Nikma Zakiatul Azizah, dan Nindi Maharani. Kemampuan akademis terdiri dari dua kata, yaitu kemampuan dan akademik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemampuan memiliki makna kesanggupan, kecakapan atau kekuatan. Sedangkan akademik memiliki arti berhubungan dengan akademis, atau bisa disebut pendidikan. Kemampuan akademik merupakan sebagian dari kemampuan intelektual yang umumnya tercermin dalam prestasi akademik, atau nilai hasil belajar, yang bisa disebut nilai rapor. Konsep kemampuan akademik adalah keyakinan individu dan evaluasi diri mengenai sifat akademis yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan individu tersebut. Menurut Woodward dan Marquis, kemampuan mempunyai tiga arti, yaitu yang pertama, achievement yang merupakan actual ability yang dapat diukur secara tidak langsung dengan melalui pengukuran terhadap kecakapan individu, di mana kecakapan ini berkembangan dengan perpaduan antara dasar dengan training yang intensif dan pengalaman. Yang kedua, capacity, yang merupakan potential ability yang dapat diukur secara tidak langsung dengan melalui pengukuran terhadap kecakapan individu, di mana kecakapan ini berkembang dengan perpaduan antara dasar dengan training yang intensif dan pengalaman. Yang ketiga, aptitude, yaitu kualitas yang hanya dapat diungkap atau diukur dengan tes khusus yang sengaja dibuat untuk itu. Kemampuan akademik adalah segala sesuatu yang dapat dicapai individu dalam bidang akademik, misalnya nilai rapor dan nilai tes formatif yang diperoleh siswa. Tujuan atau manfaat keterampilan akademis. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Yang pertama, mengasah otak. Seperti yang kita tahu, bahwa kemampuan akademik selalu berkaitan dengan materi pembelajaran dan soal-soal. Adanya soal-soal tersebut membuat seseorang harus mengasah otaknya agar bisa menjawab setiap soal-soal yang ada. Selain itu, mengasah otak juga diperlukan untuk mengingat setiap materi pembelajaran. Yang kedua, dapat mengetahui kemampuan akademik. Manfaat berikutnya yang bisa dirasakan dari kemampuan akademik adalah seseorang bisa mengetahui kemampuan akademiknya. Dengan diketahui kemampuan akademik yang ada di dalam dirinya, maka seseorang itu akan mudah mengevaluasi kemampuan akademik sehingga bisa menentukan akademik yang harus dipertahankan nilainya dan akademik yang nilainya harus ditingkatkan sehingga bisa mendapatkan kemampuan akademik yang terbaik. Yang ketiga, mengetahui minat dan bakat. Minat dan bakat sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan dan bidang pekerjaan. Dengan mengetahui minat dan bakat, maka seseorang bisa memaksimalkan minat dan bakat tersebut. Untuk yang keempat, meningkatkan konsentrasi. Selain mengasah otak, kemampuan akademik juga bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi. Konsentrasi sangat penting terutama ketika mengerjakan sebuah tugas. Apabila tingkat konsentrasi menurun, maka tugas-tugas yang dikerjakan akan kurang maksimal. Kelima, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini sangat penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat berhadapan dengan orang banyak. Dengan kemampuan akademik, rasa percaya diri seseorang bisa meningkat. Untuk yang terakhir, melatih kejujuran. Terbiasa untuk melakukan hal-hal dengan jujur merupakan salah satu perilaku baik yang bermanfaat dalam kehidupan. Seseorang yang jujur akan mudah dipercaya oleh orang lain, sehingga akan mudah untuk menjalin kerjasama. Untuk membiasakan diri agar bisa melatih kejujuran adalah percaya terhadap kemampuan akademik yang dimiliki dan berusaha untuk tidak mencontek jawaban kepada teman. Sekian, terima kasih. Macam-macam keterampilan akademik. Menurut Crow, keterampilan akademik dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu kemampuan bahasa, kemampuan matematika, dan kemampuan ilmu pengetahuan atau sains. Pertama, kemampuan bahasa. Semakin berkembangnya seseorang menuntut ia untuk memiliki penalaran yang lebih tinggi. Hal tersebut sangat bergantung pada penggunaan bahasa.
bahasa adalah alat untuk membangun dan membentuk hubungan antar manusia agar mendapatkan pengetahuan baru. Kedua, kemampuan matematika. Kemampuan matematika mempunyai fungsi yaitu menekankan berpikir dalam menghadapi situasi yang memerlukan pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan angka atau menghitung. Kedua, kemampuan ilmu pengetahuan atau sains. Dalam dunia yang dipenuhi dengan produk-produk kerja ilmiah, literasi sains menjadi suatu keharusan bagi setiap orang. Setiap orang perlu menggunakan informasi ilmiah untuk melakukan pilihan yang dihadapinya setiap hari. Melalui studi ilmu pengetahuan, bertambahlah pengetahuan siswa tentang dunia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator akademis atau prestasi. Indikator akademis atau prestasi belajar adalah keberhasilan atas usaha seseorang setelah belajar atau mempelajari sesuatu. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek psikomotor. Aspek ini mencakup keterampilan fisik yang ditunjukkan oleh anak-anak selama masa pembelajaran. Anak yang dikatakan berhasil mencapai prestasi belajar yang baik akan mampu mengkoordinasikan gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya, serta mengucapkan, membuat mimik, dan gerakan jasmani lainnya. Yang kedua, ada aspek afektif. Dalam indikator prestasi belajar mencakup sikap yang ditunjukkan oleh anak selama masa pembelajaran. Dalam prakteknya, anak-anak yang berprestasi akan menunjukkan sikap menerima materi yang disampaikan dengan baik, memberi respon, menghargai orang lain, mampu bekerja secara kelompok, dan menunjukkan karakter yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada aspek kognitif. Dari aspek kognitif, hal yang diperhatikan dari anak adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan maupun analisisnya. Seorang anak dikatakan mencapai prestasi belajar yang baik bila memenuhi indikator seperti dapat menjelaskan dan mendefinisikan secara lisan materi yang disampaikan kepadanya. Yang kedua, bisa memberi contoh konkret dan menggunakan secara tepat. Yang ketiga, mampu mengelompokkan. Yang keempat, dapat menyimpulkan materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, dapat menggeneralisasi dan mengkritisi. Saya, Elo Irmadenika, akan melanjutkan penjelasan mengenai indikator keterampilan akademis. Jadi, dari aspek-aspek indikator tersebut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi indikator tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi, faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi anak itu sendiri, baik secara jasmani maupun psikologis. Dari segi jasmani, prestasi belajar anak sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan anak, seperti ada atau tidaknya cacat tubuh yang dideritanya, maupun lelah atau tidaknya anak saat menerima materi dari guru. Sedangkan dari segi psikologis, banyak hal yang mempengaruhi prestasi belajar anak, seperti tingkat inteligensi, perhatian, minat bakat, hingga motivasi anak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar tubuh anak, seperti hubungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun kondisi masyarakat di sekitarnya. Dari segi keluarga, prestasi belajar anak sangat bergantung pada cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, hingga latar belakang kebudayaan. Dari segi sekolah, metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa dengan siswanya, lamanya waktu bersekolah, hingga ada atau tidaknya pekerjaan rumah sangat berpengaruh pada keterampilan akademis anak. Sedangkan faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam masyarakat, paparan media massa, dan teman bermain. Saya Adelia Nikma Zakiatul Aziza, NIM 220405646061. Akan melanjutkan tentang faktor internal dari keterampilan akademis. Yang pertama yaitu intelektual. Intelektual adalah kemampuan mental untuk berpikir logis, melakukan pertimbangan, problem solving, dan membuat rencana.
Yang kedua yaitu minat dan bakat. Minat yang diartikan sebagai ketertarikan seseorang pada sesuatu, sedangkan bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Yang ketiga yaitu sikap. Istilah sikap yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. Suka atau tidak suka yang muncul karena adanya objek tertentu. Yang keempat yaitu motivasi berprestasi, daya penggerak dalam diri seseorang untuk memperoleh keberhasilan dan melibatkan diri dalam kegiatan di mana keberhasilannya tergantung pada usaha pribadi dan kemampuan yang dimiliki. Di sini saya Cynthia Permata dengan NIM 22040564-014 dari kelas 2022A akan menjelaskan tentang faktor eksternal itu sendiri. Faktor eksternal ini berhubungan dengan kondisi di luar tubuh anak, seperti keluarga, lingkungan sekolah, maupun kondisi masyarakat di sekitarnya. Dari segi keluarga, prestasi belajar anak itu sangat berpengaruh dari cara orang tua mendidiknya, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, hingga latar belakang kebudayaannya. Dari segi sekolah, metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, siswa dengan siswa, lamanya waktu di sekolah, hingga ada atau tidaknya pekerjaan rumah sangat berpengaruh. Sedangkan faktor masyarakat meliputi kegiatan dalam masyarakat, paparan media massa, dan juga teman bermain dari anak itu sendiri.